pagi ya, silakan dulu. Oke, sudah nyaman dulunya? Sudah. Gimana? Apa sudah dulu? Ada sekali kali sudah nyaman kan duduknya? Sudah merasa relax? Perkenalkan dulu siapa namanya ya? Saya Devi ya, saya Sadia. Jadi salam kenal ya Devi ya. Ini kita ketemu ya? Iya, saya nggak pernah dari soalnya. Ini yang saya juga kalau sesuatu banyak juga banyak di sini ya. Iya, gimana kabarnya Devi? Jadi ya ini saya tidak berjumlah, tidak berbohong kayak biasa saja berarti ya. Ya. Kalau boleh tahu tujuan Devi ke sini apa Devi? Jadi satu ada sedikit masalah yang kami lagi saya itu sering bertugas ibu, jadi bertugas ibu sebelum awal sakit sebelum tugas ya. Sebelum kita melaksanakan konseling lebih dalam lagi, Ibu akan sedikit menjelaskan boleh mengenai proses konseling ini. Kita pada saat ini melaksanakan konseling individual di Indonesia. Nah, karena konseling individual ini, saya sebagai konselornya. Konselor itu sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses konseling ini. Nah, untuk konselingnya itu yaitu Devi sebagai yang membedakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Apa sebelum itu ada yang ditanyakan dulu? Gimana? Tidak ada? Saya lanjutkan kalau gitu ya. Nah, karena proses konseling ini ada asas yang kita gunakan nih. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan ini, jadi tenang saja, jangan takut bercerita dengan saya. Karena tentunya permasalahan yang Devi ceritakan itu akan terjaga, yang akan diketahui oleh saya dan adik saya. Ini kita berdua ya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana pada saat menyampaikan permasalahan ada lebih bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi ya, dan jangan merasa takut, merasa grogi itu berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terakhir itu ada asas kesukarela. Untuk kesini Devi sukarela nggak terpaksaan dari temannya? Saya tahu sih dari keinginan sendiri sih. Jadi tinggal diri sendiri ya, dari paksaan dari orang lain kan? Jadi karena Devi tidak bisa terpaksa dan merasa senang datang ke sini tanpa ajakan orang lain. Dan sebelum itu ada yang ditanyakan dulu? Durasi waktunya berapa? Untuk pelaksanaan durasi waktu proses konseling pada hari ini itu bisa sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah, dari Devi gimana? Setuju berapa menit kita laksanakan? Mungkin bisa kurang dari 20 menit ya. Soalnya saat ini saya masih ada kelas sendiri. Oke, kita melaksanakan konseling ini kurang dari 15 menit ya. Oke, terus kurang dari 15 menit. Untuk itu pelaksanaan konseling pada hari ini kita laksanakan kurang dari 15 menit atau pas 15 menit ya, kurang lebih ya di hari tersebut. Nah, sebelum itu gimana perasaan Devi sebelum tugasan Devi saat ini? Saya merasa gugup dan menyenangkan. Awalnya saya berpikir sendiri, saya juga merasa takut menceritakan masalah saya sebenarnya. Tapi karena ibu bilang katanya ada asas kerahasiaan, jadi saya mungkin merasa sedikit lega, sedikit menghibur. Terus tentang masalah saya juga, saya merasa kecewa tuh sama diri sendiri kok saya jadi suka mentugas seperti ini. Tidak penyesalan di akhir jadi bisa lebih agak nyaman ya karena tadi juga saya minta tentang sensasi itu. Sebelum kita masuk ke konselingnya, gimana duduknya nih? Sudah relax, ya, nyaman, ya nyaman ya, saya nyaman untuk dalam konseling ini ya. Oke, baik, jadi bisa ceritakan mengenai permasalahan yang dihadapi ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya itu akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya suka menjalankan tugas saya ibu. Seharusnya deadline misalnya besok ya, kan bisa saya kerjakan di awal. Tapi saya malah memilih bermain HP ibu. Karena saya itu termasuk yang candu dengan handphone.
Jadi saya bisa kemarin itu berjam-jam dulu hanya untuk scroll sosmed, scroll TikTok, scroll IG seperti itu. Apalagi kan memang sekarang bermain sosmed itu sudah berkembang besar ya, semua orang sudah bisa bermain sosmed. Terus di sekolah juga saya main HP, di rumah juga saya main HP seperti itu. Jadi saya merasa waktu saya terlalu banyak dengan bermain HP. Jadi saya mengorbankan tugas saya untuk dikerjakan nanti saja. Karena saya sudah puas main HP, jadi saya berpikir untuk mengerjakan tugas. Akhirnya tugas saya itu terselesaikan dengan malam, jadi tidak sesuai dengan keinginan awal saya sebenarnya. Jadi saya paham ya dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa DDP itu sebenarnya mengerjakan tugas, tapi malah lebih keasikan menonton video dan scroll media sosial seperti itu ya. Nah, jadi yang bisa Depi sampaikan tadi, memang sih karena sekarang itu banyak penggunaan teknologi ya, handphone sebagai alat komunikasi, selain itu juga sebagai hiburan kita ya sekarang. Jadi memang agak sulit untuk mengatur waktu tidak menggunakan handphone karena itu sebagai keseharian kita juga. Nah, dari yang bisa masalah yang Depi hadapi itu, biasanya kalau pulang sekolah, Depi itu ngapain aja sih kalau pulang sekolah? Apa hal yang dilakukan? Saya kalau pulang sekolah itu, saya belum bisa capek, saya tidur. Saya bisa capek, saya tidur. Cuma kalau saya lagi pengen main HP, ya saya main HP Bu. Jadi kadang lupa buka seragam, langsung tiduran di kasur main HP dan 4 jam. Kayak saya Bu, mau berapa jam, berapa lama. Nah itu yang buat saya bisa berhubungan sama mamanya. Saya main HP, kadang dari jam 4 sampai jam 7 saya selesai main sekolah HP itu. Baru deh saya mandi, saya makan, dan melakukan aktivitas yang lain. Terus kalau ada tugas, saya buka buku Ibu, cuma saya nggak bisa jauh-jauh dari HP, jadi saya tahu HP-nya itu sebelah saya. Tapi baru saya buka buku, terus saya merasa susah soalnya, terus saya merasa capek, aku berpikir, saya langsung alihkan rasa stres saya itu main HP. Jadi saya membutuhkan hiburan dari gadget seperti itu. Cuma saya di sini pun nggak bisa ngobrol di ibunya, jadi saya main HP-nya berjam-jam sampai lupa waktu, dan akhirnya sudah malam jam 10, jam setengah 11 baru deh saya ingat tugasnya belum selesai sekarang, baru saya selesaikan tugasnya. Jadinya tuh tergesa-gesa karena udah jalan malam dan saya maksa ngantuk seperti itu. Jadi saya nggak efektif, nggak maksimal seperti itu. Berarti Depi ngerjain tugasnya tetap mengerjakan tugas tapi pulang gitu dia jadi ngantuk, terus juga jadi nggak kurang efektif gitu ya dia jadi yang Depi buat itu. Oke, dari teman-teman Depi ada nggak yang motivasi Depi atau nggak ada nggak yang sama kayak Depi? Kalau dari teman saya itu supportif semua sebenarnya. Mereka itu selalu aktif tentang tugas Bu. Jadi di sekolah kan saya pegang HP ya Bu, karena kalau di saat istirahat itu saya suka main HP Bu, apalagi pembicaraan mereka tentang tugas Bu. Saya itu malah selalu dan bercerita tentang tugas, sebuah PR dan lain-lain. Itu saya merasa kayak stres Bu. Di kelas itu tidak stres dari pembelajaran, apalagi di saat istirahat mereka masih bicarakan itu. Jadi saya itu butuh hiburan dengan cara ya main HP. Cuma mereka itu pasti melatih saya berhubungan saya. Mereka sering kok melakukannya. Akhirnya ikut tugasnya biar cepat selesai. Tapi di rumah kan ya nggak buru-buru jadi buat tugasnya. Cuma saya memilih aja buat tugas masih banyak waktu. Tapi pada intinya mereka selalu mengajak saya sendiri buat tugas. Cuma saya pilih yang dalam awas dan nggak bisa kontrol diri sendiri. Jadi di teman-temannya itu sangat supportif sekali ya untuk mengajak Devi untuk mengerjakan tugas. Tapi dari Devi itu merasa belajar gitu ya. Ada nggak hal yang membuat Devi semangat dalam melakukan hal apapun? Iya, jadi selain main HP, saya punya hobi yang lain. Kalau saya merasa sedih, merasa marah dan lain-lain, saya pasti
menyalurkan emosi saya tuh ke makanan ibu. Saya suka nyemil, makan yang manis. Jadi saya merasa makanan yang manis itu bikin saya happy, mood saya bagus. Selain itu saya juga suka mendengarkan musik ibu. Jadi dalam aktivitas apapun saya suka mendengarkan musik karena dalam bermain HP pun saya suka menonton audisi bernyanyi seperti itu. Saya suka mendengarkan lagu-lagu yang enak didengar. Jadi kamu selain scroll media sosial, kamu juga semangat dalam mendengarkan musik gitu ya, di audisi itu gitu ya, dan kamu juga senang ngomel juga ya. Nah, dari permasalahan yang Debbie hadapi, Debbie tuh mengalami nggak dampak apa sih yang Debbie alami kalau Debbie menunda tugas atau susah dalam waktu-waktu, ada nggak sih dampaknya? Itu dirinya saya jadi tidak terstruktur bu, keseharian saya. Kalau saya bermain HP dengan sampai larut malam, sampai berjam-jam lupa waktu. Jadi kan kegiatan yang seharusnya bisa saya lakukan, tidak saya lakukan. Jadi misalnya saya ada PR, saya nggak kerjakan gitu, benar-benar kasih dengan HP. Akibatnya PR-nya dibuat dengan tergesa-gesa, kurang maksimal, dan akhirnya jawaban itu sekarang tahu nggak bagus tuh jawabannya, sampai ngaruh ke nilai saya. Jadi akhirnya saya tuh benar-benar nggak baik. Itu juga menjadikan pengaruh ya. Nah, dari dampak yang Debbie sampaikan tadi, apa sih hal yang Debbie ingin capai gitu dalam melaksanakan proses konseling? Terus saya ingin membuat tugas dengan lebih teratur, dengan lebih tepat waktu, tidak mengerjakan tugas dengan larut malam, sampai akhirnya saya merasa kecapean, belum bangun tidur karena kurang tidur juga yang benar. Jadi saya ingin kesadaran saya itu lebih teratur dulu, saya ingin bisa mengontrol diri juga agar tidak main HP sampai lupa waktu seperti ini. Nah, itu berarti dari yang disampaikan dari ini, berarti dari yang Debbie sampai proses konseling ini sebagai tujuan Debbie, yaitu Adi ingin lebih teratur lagi dalam mengatur waktu dan lebih bisa konsisten lagi ya dalam mengatur waktu gitu ya. Nah, selain itu juga Debbie ingin nilai Debbie itu lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya. Oke, jadi yang Debbie sampaikan, Ibu akan menyimpulkan permasalahan yang Debbie hadapi, di mana Debbie sebenarnya sulit dalam mengatur waktu dan sering menunda tugas dalam keseringan dalam scroll media sosial. Scroll media sosial itu Debbie sering menonton video seperti itu ya. Jadi sehingga prestasi yang Debbie miliki itu menurun seperti ini ya. Oke, dalam selanjutnya saya izin bertanya, apa sih hal yang kamu lakukan untuk mengatur waktu kamu sehingga kamu tidak akan menunda tugas lagi? Jadi saya itu ingin sekali agar bisa mengontrol diriku untuk tidak bermain HP sampai lupa waktu, sampai berjam-jam seperti itu. Itu yang kamu lakukan ya. Biasanya berapa lama sih itu dalam menggunakan handphone? Dan itu karena saya tidur banget, bisa sampai 3 jam, 4 jam. Saya pulang sekolah dan jam 4 itu saya bermain HP bisa sampai jam 7 malam. Jadi tergantung pikiran saya aja, kalau saya masih duduk, saya lepas dari HP yang tidak baik. Kalau saya belum merasa capek, belum ada capek itu, ya saya lanjut aja. Tidak tentu ya dengan penggunaan handphonenya ya, kadang full safari gitu misalnya, kadang juga pulang sekolah biasanya main HP gitu. Apakah dari kebiasaan itu dapat membantu kamu nggak dalam mengatur jadwal kamu atau mengerjakan tugas kamu? Ibu, kalau misalnya saya bisa mengontrol diri sendiri dengan membatasi pemakaian gadget dalam keseharian saya, mungkin saya akan bisa lebih terbantu untuk mengerjakan tugas lebih cepat. Jadinya untuk juga saya mengerjakan tugas lebih awal, artinya tidak usah berjalan lagi menjelang tugas, itu hasilnya jauh lebih maksimal seperti itu. Pada saat kamu menggunakan handphone yang kamu tadi sampaikan itu, apakah itu akan mewujudkan atau mencapai keinginanmu nggak dalam mengerjakan tugas atau dalam waktu bagaimana?
Dari kebiasaan dulu saya sebelumnya yaitu menggunakan gadget tidak tepat waktu, sekolah berjam-jam, itu memberikan dampak yang buruk ya bagi keseharian saya, terutama dalam mengerjakan tugas. Saya jadi suka melihat tugas-tugas malam, masih kurang bagus, jadi hal tersebut tentu merugikan saya sendiri, karena hasilnya itulah saya mendapatkan nilai yang buruk karena buat tugasnya yang tidak serius, jadi terburu-buru seperti itu. Oke, berarti itu tidak baik ya bagi diri kamu sendiri ya, dan itu juga akan membuat nilai kamu kurang bagus ya. Jadi nilai dan tugas-tugas yang kamu buat itu kurang efektif, tidak sesuai dengan keinginan yang diminta atau tujuan yang diberikan. Nah, dari yang kamu sampaikan tadi itu ada nggak jadwal rencana yang kamu buat? Tentu saya ada rasa ingin menjadwalkan ya, tapi saya selalu susah untuk merealisasikan jadwal itu. Boleh kamu sampaikan dengan saya jadwal rencana kamu sudah pernah buat? Jadi saya pernah terpikirkan dulu kalau saya itu kan pulang sekolah gitu ya, jadi berbangun dari rumah saya berbangun itu jam 6, bangun jam 6, terus saya prepare untuk sekolah, terus saya sekolah jam 7. Nah di sekolah itu kan saya bawa HP ya Bu ya, saya bawa HP, terus saya tuh pengen udah HP itu sampai istirahat saja, saya bermain HP, scroll sosmed, terus khususnya udah masuk, saya bawa lagi HP saya di sekolah gitu. Terus di saat jam pulang sekolah juga baru saya akan keluar minta jemputan dan sambil menunggu jemputan juga. Tapi setelah pulang sekolah, saya mungkin sempatkan waktu beberapa menit saja untuk bermain HP setelah saya, tapi saya membatasi sampai 1 jam saja maksimal. Nah setelah saya bermain HP, saya akan pergi mandi, sembahyang, makan dan lain-lain. Terus kalau ada tugas saya kerjakan dulu tugasnya. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 9. Saya habiskan 2 jam itu untuk mengerjakan PR ataupun belajar. Nah setelah saya membuat PR atau belajar, baru deh saya pergi tidur seperti itu. Nah, dari jadwal dibuat itu sangat bagus ya, sudah ada jadwal dan kemauan untuk membuat jadwal yang justru dalam mengatur waktunya. Nah, apakah kamu sudah siap nggak untuk melakukan jadwal itu, untuk melaksanakan jadwal yang membuat? Sudah siap dan yakin ya untuk membuat merealisasikan tugas yang jadwal yang sudah kamu buat ya. Oke. Nah, dari yang kamu buat itu Caranya dari yang jadwal kamu buat itu bagaimana sih rencana selanjutnya yang akan kamu lakukan? Itu saya akan mengontrol diri saya untuk beradaptasi dengan HP sesuai dengan pelajaran yang ingin saya lakukan tadi, yang saya katakan tadi. Saya ingin membatasi diri saya sama sosmed, bermain HP, membuat video dan lain-lain. Ini saya akan mengutamakan tugas saya terlebih dahulu. Kalau sudah, mungkin saya akan mencari hiburan yang lain. Seperti itu. Dari kapan sih kamu akan siap untuk melaksanakan jadwal yang kamu buat ini? Mungkin bisa setelah ini. Setelah ini ya, jadi kamu sudah siap dan yakin. Saya tunggu ya kepastiannya. Minggu depan kita bisa melaksanakan sini lagi dan saya menunggu kepastian dan komitmen nanti untuk melaksanakan atau melihat bagaimana kedepannya apakah benar sudah dilaksanakan jadwal yang sudah dibuat itu ya. Oke, baik itu saja nanti ya. Baik, berarti nanti sudah siap ya dan konsisten dalam mengikuti jadwal yang telah dibuat. Setelah dipimpin planning atau membuat jadwal yang jadwal waktu ke depannya, bagaimana sih perasaan diri sekarang? Justru saya menjaga ibu karena saya kan mau juga ingin sekali untuk dibimbing karena dari diri saya sendiri saya tuh ada rasa bergerak yang tidak ada dorongan dalam diri saya. Tapi setelah saya kembali dan berdiskusi dengan ibu, saya jadi lebih semangat
berubah menjadi lebih baik. Ini bagus sekali ya sebenarnya motivasinya untuk bisa mengatur waktu untuk depannya ya. Oke, sebelum kita selesaikan konseling hari ini, ada nggak yang ingin ditanyakan oleh Dewi? Kita Ibu sudah jelas. Oke, sudah cukup berarti ya. Jadi saya menyimpulkan kegiatan konseling pada hari ini yang dimana tadi kita sudah membahas tentang permasalahan yang dihadapi DP, yaitu mengenai sulit mengatur waktu dan sering menunda tugas karena sering menggunakan handphone untuk scroll video dan media sosial seperti itu ya. Untuk pelaksanaan untuk kedepannya, DP juga sudah siap dan akan konsisten dalam mengikuti jadwal rencana yang sudah DP sampaikan tadi seperti itu ya. Jadi karena sudah 15 menit, mungkin lebih 15 menit ini kita melaksanakan proses konseling, kita akhiri untuk proses konseling pada hari ini. Terima kasih juga karena sudah bersedia tanpa paksaan untuk mengikuti konseling ini. Jadi ya, saya harap keluar dari sini DP bisa lebih plong lagi dan lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas dan bisa mengatur waktu dengan konsisten ya. Jadi DP bisa balik ke kelas dan terima kasih Dek ya. Iya, balik. Sampai ya.